Halo WhatsApp good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di Naluri Hati. Dan di episode kesempatan kali ini kita bisa menyaksikan ada penyaksian dan juga penyiksaan si Farah yang memang semakin hari semakin menemui titik nadirnya. Dimana penyiksaan pertama ini akan menjadi gerbang awal untuk Farah menuju penderitaannya yang hakiki bersama Gilang. Lantas bagaimana kira-kira reaksi Zen dan juga keluarganya jikalau tahu Farah tidak diberlakukan secara normal oleh Gilang selama ini? Sudah sering ditegaskan bahwa Gilang ada sosok laki-laki psikopat yang memang tidak sedemikian rupa pantas untuk menjadikan seorang suami bahkan ayah dari anaknya Farah. Tony lah yang mungkin akan bisa menjamin kehidupan Farah menuju kebahagiaan yang sebenarnya, bukan malah Gilang. Dan kali ini berkat kebucinannya, Farah harus menerima semua konsekuensi yang memang sudah sedari lama dianti-antikan oleh orang-orang di sekelilingnya terhadap Gilang. Lalu sampai kapan kira-kira Farah akan bertahan dalam situasi ini? Baik sob, sebelum lanjut nonton videonya, bagi kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar persinetronan Indonesia kesayangan kalian. Dan tuliskan juga nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang lebih panjang lagi dan senantiasa menghibur kita di rumah. Dan mari kita masuk ke pembahasannya guys. Kita bisa melihat ada keretakan rumah tangga antara Dinda dan Sandy yang sudah sedemikian rupa tidak terperi. Dan ada kekacauan hatinya Tony yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Tony seolah-olah ibarat ranting yang patah ketika melihat persandingan Gilang dan juga Farah di depan matanya. Bagaimana tidak, wanita yang sangat dicintainya itu harus ia relakan menikah dengan laki-laki lain. Padahal saya yakin hanya Tony yang bisa membahagiakan Farah. Tony pun hanya bisa termenung dan tertegun dan dia pun akhirnya dihampiri oleh si Nina. Nah, di sini Nina berkata kepada si Tony bahwasanya Tony harus tetap kuat dan tegar menjalani semua ini. Tidak semua yang kita inginkan akan bisa menjadi kenyataan. Itulah ibarat pesan yang diselipkan oleh Nina kepada Tony. Dan Nina pun di sini menyindir soal dirinya. Ketika Tony tidak berkomentar apapun tentang dirinya dan dia malah mengomentari Farah. Dan di sini si Nina berkata bahwa apakah memang Kak Tony sudah tidak peduli sama sekali terhadap aku? Harusnya Tony peka dong dengan perasaan dan pernyataan dari Nina tersebut. Tapi bak cinta yang sudah merekat seperti paku berkarat, Tony sudah tidak bisa lagi move on dari perempuan yang dicintainya yaitu Farah. Meskipun saat ini Farah sudah berstatus menjadi istrinya Gilang. Lalu Nina pun pergi meninggalkannya dan datanglah si Agnes menghampiri Tony dan memberikan sedikit wejangan kepada Tony. Saran gue, lu harus fokus kepada orang yang mencintai lo. Jangan terlalu terbawa pikiran kepada orang yang lo cintai, karena ya gue lah cukup jadi korbannya. Itulah sedikit pesan yang dititipkan oleh si Agnes kepada si Tony, karena memang Agnes tidak mau Tony merasakan hal yang sama seperti dirinya. Agnes juga terlalu ugal-ugalan dan terlalu acorot-acorotan di tengah buruan hanya untuk mendapatkan cintanya Zen, yang padahal Zen tidak akan pernah mencintai dirinya karena Agnes sedemikian rupa bukan tipe perempuan yang si Zen inginkan. Di sini adegan lain lagi guys, tempat penjuru mata angin ada Bu Hanum yang sedang keheranan nih. Kenapa ketika pernikahannya dengan Agnes gagal, si Zain malah terlihat sumringah dan meminta maaf kepada Bu Hanum bahwa tadi meninggalkannya. Di sini guys, Zen pun bercerita kepada Bu Hanum soal pertemuannya tadi dengan Dinda di sebuah kafe. Bu Hanum pun kaget dong guys, bagaimana bisa Zen bertemu dengan Dinda di sebuah kafe.
Zain pun menceritakan saat sepulangnya dari pesta pernikahannya Farah dan juga Gilang, dia langsung mengikuti kata hatinya dan dia ingin berniat pergi ke sebuah kafe. Zain berkata dan bergumam di dalam dirinya sendiri bahwa jikalau dia bertemu dengan Dinda di kafe tersebut, maka dia yakin bahwa Dinda masih cinta terhadap dirinya. Dan Zain berkata bahwa benar, dia memang benar-benar bertemu dengan Dinda di kafe tersebut. Itu artinya memang naluri hatinya Dinda masih kuat untuk Zain. Di sini pun Bu Hanum merasa yakin bahwa suatu saat nanti Zain dan juga Dinda akan kembali bertemu seperti sedia kala saat Dinda masih menjadi seorang Naila. Semoga saja ke depannya ya guys, rintangan dan hambatan untuk menyatukan Zain dan juga Dinda tidak terlalu banyak dan terlalu terjal. Dan semoga saja semuanya dipermudah ya. Oke, di scene adegan lain di 4 penjuru mata angin ada si Farah yang sudah kedatangan tamu untuk pertama kalinya di dalam rumahnya, yakni si Rina dan juga si Sandy. Di sini Rina dan Sandy berniat bertamu ke rumahnya Farah dan juga Gilang, dimana memang Farah dan Gilang sebetulnya belum ngapa-ngapain sih selaku pengantin baru, tapi ya si Sandy udah ganggu aja nih sama si Rina, mau ngapain kali. Ternyata di sini si Sandy bertanya kepada si Gilang soal kenapa kamu tidak meminta dan memaksa untuk Zain menikah dengan Agnes dan malah membikin si Zain tidak jadi menikah dengan Agnes. Nah, di sini juga si Gilang malah mengambil kesempatan ini untuk mengadu dombakan antara Sandy dan juga Zain. Gilang berkata bahwa Zain lah yang memaksa saya untuk mengatur semua ini dan memaksa Pak Broto untuk membatalkan pernikahannya Agnes bersama Zain. Mendengar statement Gilang tersebut pun si Farah langsung mendengar dari dapur dan dia merasa kecewa. Kenapa Gilang harus berbohong perkara itu? Dan akhirnya mereka pun percaya, terutama si Sandy, bahwa benar Zain sudah melakukan hal yang licik untuk mendapatkan Dinda. Padahal Zain tidak pernah melakukan hal tersebut ya guys. Sudah saya bilang masuknya Gilang ke keluarganya Zain ini adalah sebuah malapetaka besar yang memang sulit untuk dihindari. Dan watak Farah yang sangat bucin dan juga takut kehilangan Gilang ini akan semakin mempermudah Gilang untuk mengobrak-abrik seisi dalam rumahnya Zain, termasuk kehidupannya Zain dan juga Bu Hanum beserta Faiz. Bagaimana tidak, di sini Gilang memang merupakan sosok yang psikopat dan seperti tidak memiliki hati nurani. Kapanpun dan dimanapun Gilang siap menerkam siapa saja yang coba menghalangi niat jahatnya, termasuk istrinya sendiri Farah. Dan juga di scene terakhir kita bisa menyaksikan di mana ada si Farah yang dihempaskan oleh si Gilang ke atas kasur. Nah, di sini si Farah memang sedang dihukum seberat-beratnya oleh Gilang. Entah apa kesalahan yang mendasar sehingganya Gilang tega melakukan hal keji semacam tersebut. Di scene terakhir ini kita bisa menyaksikan si Farah agak sedikit kesakitan ya guys. Apakah memang si Farah di sini keguguran ataukah justru Farah mengalami hal naas lainnya ke depannya? Baik, saksikan terus sinetron Naluri Hati yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu berkontribusi dan juga mendukung channel ini agar supaya channel ini menjadi channel yang terbaik untuk kalian saksikan setiap harinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and I love you all.